Ibu Dewi dari Jakarta, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan membuka kembali jalur dari telepon. Baik, ya. Halo, silakan. Passwordnya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Uang Anda kendali di tangan Anda? Iya, silakan Ibu. Iya, saya mau nanya. Saya mendengar sistem untuk uang katanya bisa dibeli, kemudian uang emas yang sudah dibeli bisa ditukar lagi. Saya ingin tanya sistem untuk pembelian emas seperti itu bagaimana caranya? Dan saya dengar katanya di mana saja kita bisa membeli seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, Ibu Jenny dari Bogor, pertanyaannya adalah emas di mana yang kita bisa beli dan bisa ditukarkan kembali ketika kita membutuhkan. Ibu membeli emas logam mulia tidak hanya dari produk Antam atau aneka tambang adalah yang mengeluarkan produk-produk logam mulia. Tetapi Ibu juga bisa membeli di toko-toko emas biasa. Mereka sama menjual emas logam mulia dan bersertifikat. Ketika Ibu mau menjual kembali, Ibu boleh datang kembali ke toko tersebut atau ke toko lainnya dengan membawa emas logam mulia tersebut dan sertifikatnya. Harga akan mengikuti harga pada saat itu. Terima kasih Ibu Jenny dari Bogor atas pertanyaannya. Saya akan membuka line telepon kembali. Ya, halo. Halo, uang Anda. Halo, uang Anda. Iya, silakan, dari mana dan siapa? Tangerang, Bu. Iya, silakan. Mau konfirmasi, mau nanya. Kalau seandainya kita punya uang ya untuk membeli mobil, itu bagusnya kita kredit atau cash kalau dilihat dari nilainya. Pak Alma, pertanyaannya tidak sesuai dengan topik kali ini. Jadi silakan Pak Alma mengirimkan pertanyaan Anda melalui email kami di info@uanganda.or.id. Akan membuka line telepon kembali yang sesuai dengan topik kita kali ini. Halo, ya, karena belum ada telepon maka saya akan menjawab pertanyaan Pak Alma dari Tangerang. Jadi Pak Alma, kalau Bapak kredit mobil itu ada baiknya, karena mungkin juga untuk mengumpulkan uang yang cukup banyak dengan harga mobil sekarang, tentu saja ada kesulitannya. Ya Pak Alma, mohon maaf, silakan disambung dengan email saja. Ya, halo, uang Anda? Ya, halo, uang Anda? Halo, uang Anda kendali di tangan Anda. Iya, dengan Bapak siapa? Dari mana? Di Pekanbaru. Pak Adi di Pekanbaru, ya, silakan. Saya bertanya, ini saya sering investasi di tanah. Jadi dibanding dengan investasi di emas tadi, bagaimana untung ruginya, Bu? Mana lebih baik ya Pak ya, di tanah dan emas ya Pak ya? Baik, Pak Adi dari Pekanbaru, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Adi, tentunya seperti saya sebutkan di awal bahwa kita jangan menaruh satu investasi dalam satu keranjang. Bapak boleh investasi tanah, tetapi Bapak juga boleh mempunyai investasi emas. Karena investasi emas lebih liquid dibanding dengan investasi tanah. Tentunya kalau Bapak memerlukan uang, menjual tanah memerlukan waktu yang cukup lama. Apabila Bapak memerlukan uang segera, Bapak harus menjual tanah tersebut dengan harga yang murah. Berbeda dengan kondisi emas. Apabila emas Bapak perlukan, emas bersifat lebih, Bapak pada saat itu juga bisa mendapatkan uang dengan menjual emas Bapak. Terima kasih Pak Adi dari Pekanbaru atas pertanyaannya. Saya akan membuka line telepon kembali. Mohon maaf, saya akan menutup telepon terakhir ini. Sahabat uang Anda, demikian penelpon terakhir di segmen interaktif. Untuk Anda yang belum berkesempatan menelpon ke studio, silakan menghubungi uang Anda via email info@uanganda.id. Saya akan menjawab pertanyaan Anda di segmen email Anda. Pemirsa, sekarang saya akan membacakan pertanyaan via email.
Pertanyaan ini dikirimkan oleh Ibu Wati di Solok. Saya ingin menjual perhiasan emas saya. Apa ada tipsnya supaya tidak kena tipu? Ibu Wati, sedapat mungkin jangan emas. Bila Anda sedang membutuhkan uang, gadaikanlah emas Anda. Dengan cara itu, perhiasan emas Anda akan tetap menjadi milik Anda. Dan Anda pun memperoleh dana yang Anda butuhkan. Kalau Anda rezeki, Anda bisa menebus kembali perhiasan emas Anda. Namun kalau Anda benar-benar terpaksa menjual emas, ingatlah tips berikut. Pertama, carilah info harga emas. Kedua, jualah emas ke toko tempat beli emas tersebut. Ini lebih aman karena biasanya ada perjanjian antara pembeli dan penjual pada saat pembelian. Dan terakhir, jualah emas hanya dengan tujuan untuk membeli faktor produksi, jangan untuk keperluan konsumsi. Ingatlah, tujuan Anda memiliki emas adalah untuk berinvestasi. Perlu Ibu ketahui, pada emas perhiasan ada perhitungan biaya produksi, dan emas yang digunakan untuk dijadikan hiasan bukanlah emas murni. Jadi, jika Anda berinvestasi emas perhiasan, walaupun nilai perhiasan emas itu akan meningkat di kemudian hari, namun untungnya tidak akan sebanyak jika Anda membeli emas batangan agak mulia karena ongkos pembuatan pada waktu membeli tidak akan turut naik, bahkan tidak terhitung sama sekali. Padahal ongkos pembuatan itu bisa mencapai sekitar 20% dari harga suatu perhiasan. Jadi, jika Anda membeli gelang dan menjualnya lagi di hari yang sama, harga perhiasan itu paling tinggal sekitar 80%-nya. Demikian jawaban saya, Ibu Wati. Semoga cukup jelas. Pemirsa, sebelum menutup episode kali ini, saya akan memberitahu Anda jenis emas yang cocok untuk investasi. Pertama, emas berbentuk batangan atau lantakan. Ini merupakan produk investasi yang paling menguntungkan. Nilai jual kembali tinggi. Emas batangan mengandung kadar emas murni atau yang biasa disebut emas 24 karat. Penjualan emas batangan biasanya disertai dengan sertifikat mencantumkan kadar emas, berat, keabsahan, dan tanda tangan penilai. Emas batangan tersedia dalam berat 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, dan 1000 gram. Sayangnya ukuran emas batangan dalam jumlah yang besar ini tidak fleksibel untuk dijual kembali. Yang kedua adalah emas koin. Jenis ini sangat diminati investor dan sudah memiliki spesifikasi standar negara seperti di Amerika, Afrika Selatan, Kanada, Perancis, Cina, Austria, Australia, Belanda, Jepang, Turki, Malaysia, Iran, Saudi Arabia, Inggris, dan lainnya. Indonesia sudah ada beberapa lembaga yang menjual emas koin dinar. Ketiga, berhati-hatilah dengan penawaran investasi emas yang memberikan hasil pasti per bulannya. Hasil yang dijanjikan kurang masuk di akal bila dibandingkan dengan prinsip investasi. Misalnya penawaran membeli emas dan emasnya akan diinvestasikan sehingga memberikan hasil pasti setiap bulannya sejumlah 3%, yang artinya setah 36%, ditambah dengan kenaikan harga emas. Sedangkan kenyataannya, kenaikan harga emas rata-rata dalam jangka 10 tahun hanya 20% per tahun. Pemirsa, demikianlah uang episode kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran, silakan kirim ke alamat email kami info@anda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda di Facebook dengan alamat Uang Anda atau follow kami di Twitter di @uanganda. Kami akan memberikan souvenir bagi setiap penanya kirimkan pertanyaan paling menarik. Saya Rina Dewi Dina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda.
Acara ini dipersembahkan oleh